Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut lagi di fisika di bab relativitas khusus. Seperti sudah kita ketahui, jadi salah satu bab di relativitas ada relativitas khusus, ada relativitas umum. Kalau relativitas khusus itu tidak mengaitkan dengan hukum gravitasi seperti Newton, sedangkan kalau relativitas umum nanti mengaitkan dengan gravitasi kembali. Jadi kalau kita bicara relativitas khusus yang dijabarkan oleh Einstein, itu adalah berbicara tentang benda-benda yang bergerak, ya, benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya dinamakan dengan C nanti ya. Jadi setiap benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 ya, meter per detik, maka benda itu mengalami kaidah-kaidah khusus ya, yang kemudian dirangkum oleh Einstein dalam teorinya, yaitu relativitas khusus. Nah, kali ini kita akan belajar tentang relativitas khusus itu. Ada beberapa poin tentang relativitas khusus. Yang pertama adalah relativitas kecepatan, yaitu berbicara tentang jika ada dua buah benda yang bergerak ya, misalnya benda A dan benda B. Benda A dan benda B dua-duanya bergerak ya, sama-sama bergerak. Tidak seperti biasanya benda A dan benda B bergerak mendekati kecepatan cahaya. Jadi saking cepatnya sampai mendekati kecepatan cahaya. Tapi tidak sampai dengan sama ya. Dia hanya ada di dekat sini, mendekati 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Tapi tidak sampai ke sini, enggak. Tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sampai saat ini, tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Nah, jika benda A dan benda B, keduanya sama-sama bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka berlaku kaidah relativitas khusus. Yang pertama adalah relativitas kecepatan. Misalnya begini. Contoh gampangnya begini ya maksudnya. Ini bukan relativitas khusus ya, tapi hanya sebagai contoh. Misalnya saya berada di dalam ini kereta api umpamanya ya, kurang besar kereta. Ini ada kereta api besar. Ini ban kereta api. Ini sambungannya dengan kereta berikutnya. Di dalam kereta ini ada orang yang berjalan. Ya kan? Kereta api punya kecepatan sendiri kan? Misalnya kecepatan kereta api KA. Sedangkan si manusia yang ada di dalam kereta api yang dia berjalan juga, itu juga punya kecepatan. Misalnya V orang ya, VO. V orang. Misalnya kereta api berjalan dengan kecepatan 100 km per jam. Sedangkan orang berjalan dengan kecepatan 5 km per jam. Pada saat kita melihat kereta api ini berjalan dengan 100 km per jam, orang ada jalan di atasnya, itu 5 km per jam. Di sini ada orang lain yang melihat dari luar kereta api, ada orang yang melihat. Ini pengamatnya diam ya, pengamat diam. Dia nggak ikut jalan nih, hanya melihat saja. Nah, pada saat dia melihat orang itu
dia melihat seorang orang itu berjalan dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Kan keretanya 100 km per jam ya, wong. Dan orang ini jalan di atas kereta 100 km per jam itu dengan santainya, hanya 5 km per jam. Wong, salah kan? Tapi bagi pengamat yang diam, seolah-olah orang ini berjalan dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Orang dia keretanya 100, berarti dia di atas 100 lah itu ya, berjalan di atas kereta api. Nah, bagi pengamat diam, seolah-olah si orang berjalan di atas 100 km per jam kecepatannya. Nah, ini kita sebut dengan kecepatan relatif, yaitu kecepatan relatif orang terhadap kereta api, gitu ya. Jadi kalau kecepatan dia sebenarnya cuma 5 km, tapi berhubung dia di atas kereta api, kecepatan dia menjadi 100 km per jam, bahkan lebih. Sehingga kita sebut dengan kecepatan orang ini, kecepatan benda satu, yaitu orang, terhadap benda dua, yaitu kereta api. Ini disebut dengan kecepatan relatif. Nah, inilah disebut dengan relativitas kecepatan pada relativitas khususnya Einstein. Jadi, kalau ini kan baik orang ataupun kereta kecepatannya sama-sama jauh dari kecepatan cahaya. Jadi ini hanya sebagai analogi aja, perumpamaan. Nah, pada relativitas kecepatan yang dibahas itu lebih dahsyat dari ini, yaitu benda A, benda 1 dan benda 2, orang dan keretanya itu bergeraknya itu sangat cepat, bahkan mendekati kecepatan cahaya yang 3 kali 10⁸ meter per detik itu. Jauh lebih cepat dari itu. Jauh lebih cepat dari ini. Ini yang kita bahas gitu ya. Sehingga nanti terjadi bagi pengamat diam seolah nanti panjangnya berkurang, waktunya bertambah begitu ya. Jadi ini ada kaidah lagi. Dipahami ya? Jadi dua buah benda yang bergerak bersamaan dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Sehingga nanti kita dapat rumus bahwa kecepatan relatif antara dua buah benda yang bergerak ini adalah VA ditambah VB dibagi dengan 1 ditambah VA dikali VB dibagi dengan C kuadrat. Apa itu C kuadrat? C itu ini, kecepatan cahaya, 3 kali 10⁸ meter per detik. Jadi ini tadi ya, ini adalah kecepatan relatif ya. VA ditambah VB dibagi 1 ditambah VA kali VB per C kuadrat, kecepatan relatifnya. Paham ya? Contoh soalnya, benda A bergerak, benda A gitu ya, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan setengah kecepatan cahaya. A ke kanan, VA sama dengan setengah kecepatan cahaya. Dan benda B bergerak berlawanan, benda B bergerak berlawanan berarti ke kiri ya, dengan kecepatan setengah kecepatan A. Kalau ini setengah kecepatan cahaya, yang ini setengah kecepatan A. Berarti VB setengah A sama dengan 1/4 C ya. Setengah. Maka berapa kecepatan relatif benda A terhadap B? V aksen ditanya. Ya, tadi aja masukin di dalam rumusnya kan? Berarti V aksen sama dengan VA tambah VB. Setengah C ditambah 1/4 C dibagi 1 ditambah setengah C dikali 1/4 C dibagi C kuadrat sama dengan setengah kali 1/4.
1/8 ditambah setengah tambah 3/4 ya. 3/4 C setengah 1 ditambah, ini coret ya, C ketemu C kuadrat, coret. Setengah kali 1/4, 1/8, 1/8 tambah 1. Berarti 3/4 C dibagi 1 tambah 1/8, 9/8. 9/8 sama dengan 2/3 ya. 2/3 C. 2/3 itu 0,67. Jadi kecepatan relatif benda A terhadap benda B adalah 0,67 kecepatan cahaya. Oke, kembang ya. Mudah insya Allah.